Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yohanita Saputri, Guru BK SMK Negeri 1 Cibinong. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai video layanan bimbingan konseling dengan tema belajar sepanjang hayat untuk kelas 12 semester 1. Manusia bukan hanya makhluk biologi seperti halnya hewan, tetapi juga merupakan makhluk sosial budaya. Karena itu, manusia memerlukan kepandaian yang bersifat baik jasmani maupun rohani yang dapat dicapai melalui belajar. Nah, dapat dipahami juga bahwa manusia itu membutuhkan waktu yang lama untuk belajar dari masa ke masa, baik dari masa anak-anak sampai ke masa tua di sepanjang kehidupannya. Jadi manusia itu bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat merupakan suatu konsep, ide, dan gagasan, di mana belajar sepanjang hayat itu adalah belajar yang berkesinambungan, yaitu dari buayan sampai akhir hayat. Nah, belajar juga tidak hanya berlangsung di lembaga pendidikan saja, tetapi juga bisa mengikuti suatu pendidikan tertentu. Nah, sesuatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang itu sejalan dengan fase perkembangan manusia, di mana nanti ada perubahan-perubahan, baik yang disengaja. Dengan perubahan itu kita mendapatkan kecakapan baru, pengetahuan atau kebiasaan baru, maupun sikap, pengertian, penghargaan, minat, dan lain-lain. Nah, pengembangannya ini nanti didukung secara terus-menerus dan juga memberdayakan individu untuk memperoleh semua pengetahuannya. Adapun fase perkembangan manusia yang bisa kita lihat yaitu fase anak-anak, fase anak, masa remaja, masa dewasa awal, masa tengah baya, maupun masa tua. Untuk mencapai tugas-tugas pada setiap fase diperoleh melalui proses belajar. Konsep belajar sepanjang hayat. Ada kehidupan fisik dan pikiran serta adanya proses belajar. Yang pertama adalah kehidupan fisik dan pikiran. Kehidupan fisik. Jadi manusia itu tentu memerlukan makan, minum, bergerak, sehingga kalau misalnya tidak terpenuhi maka kita akan mati. Nah, kalau kehidupan pikiran itu adalah jika manusia itu tidak belajar ataupun tidak berpikir, oke lah, fisiknya masih hidup, tetapi pikirannya sudah mandek seperti itu. Proses belajar. Nah, proses belajar ini adalah adanya rasa ingin tahu. Nah, bisa dalam bentuk pertanyaan ataupun bertanya. Jadi, jika seseorang itu tidak bertanya atau tidak ingin tahu, berarti tidak adanya proses belajar. Selanjutnya, proses mencari jawaban atas pertanyaan. Yang pertama, untuk metode mencari jawaban itu ada bisa dengan komunikasi dengan guru, membaca buku. Di dalam membaca buku itu ada kemampuan kita berbahasa, kecepatan kita membaca, lalu ada lagi praktikum. Nah, di sini adalah seseorang itu bisa praktek. Proses belajar dengan berbagai cara, antara lain bisa di pendidikan formal, non-formal, informal, maupun lain sebagainya. Ciri-ciri lifelong learner. Yang pertama memiliki pola pikir tertata, yang kedua bisa membuat hubungan, yang ketiga fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik, yang keempat menjadi sumber ilmu, yang kelima selalu mempelajari sesuatu, yang keenam cara belajarnya banyak, dan yang ketujuh adalah penuh rasa keingintahuan. Ini adalah nilai-nilai kecakapan hidup dan kecakapan sosial dalam proses belajar sepanjang hayat. Antara lain ada penanganan informasi, membuat keputusan, memecahkan masalah, keterampilan wirausaha, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Longworth M. dan Davis W.K. tahun 1996. Manfaat belajar sepanjang hayat. Tentunya dengan belajar sepanjang hayat kita tidak tertinggal zaman, lalu dapat memperbarui pengetahuan, tidak terasing oleh generasi di bawah, dan kita memiliki wawasan yang luas, serta bisa menghindari yang namanya kepikunan. Dan juga kita tetap dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi masyarakat dan orang lain.
Sekian layanan bimbingan dan konseling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.